Struktur protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Hermiani, saya Mirani Putri Sulasi, saya Fadila Sarahija. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai struktur protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Prosedur proyek kali ini: yang pertama, cari dan pahami materi terkait struktur protein. 2. Cari bahan pendukung terkait materi struktur protein dan lakukan pengeditan video dengan baik dan benar. Bahan yang digunakan adalah rambut yang dikeritingkan. Materi singkat. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein memiliki struktur tersendiri. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Untuk menjalankan fungsi biologinya, protein melipat menjadi satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkat yang berbeda, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarteran. Struktur primer protein. Tingkat paling sederhana dari struktur protein adalah struktur primer, yaitu struktur protein yang halnya terdiri dari urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Struktur protein hanya memiliki ikatan peptida, di mana rangkaian beberapa asam amino ini yang biasa disebut dengan polipeptida merupakan polimer asam amino yang mempunyai polaritas, yaitu memiliki ujung grup alfa amino yang secara konvensional disebut awalan dan ujung alfa karboksil yang umumnya disebut dengan akhiran. Pada polipeptida ini, setiap asam aminonya kemudian disebut dengan residu, seperti pada polipeptida 1 ini. Terlihat ada keterangan residu asam aminonya. Pada protein, setiap rantai polipeptida yang banyak pengulangan unit atau bisa disebut backbone. Rantai polipeptida ini juga jika dilihat memiliki kemampuan membentuk ikatan hidrogen, sehingga berfungsi untuk pembentukan level protein yang lebih besar, yaitu struktur protein sekunder. Struktur sekunder protein mengacu pada struktur lipatan lokal yang terbentuk di dalam polipeptida karena interaksi antar atom-atom tulang punggung. Struktur sekunder selain memiliki ikatan peptida, juga distabilkan dengan ikatan hidrogen antara residu asam amino terdekat. Ada 2 bentuk umum struktur sekunder, yaitu alpha helix dan beta sheet. Struktur helix, tulang punggung helix disatukan oleh ikatan hidrogen antara amida tulang punggung dari N dan N+4 asam amino. Helix tangan kanan dengan 3,6 residu per putaran. Ikatan peptida disejajarkan dengan sumber helix. Rantai samping kira-kira tegak lurus dengan sumber helix. Tepalkan kedua tangan dengan ibu jari ke rantang dan mengarah menjauh dari Anda. Melihat tangan kanan, pikirkan sebuah helix yang melingkari ibu jari kanan ke arah di mana keempat jari lainnya melengkung seperti yang ditunjukkan, searah jarum jam. Helix yang dihasilkan adalah tangan kanan. Tangan kiri akan menunjukkan helix tangan kiri yang berputar berlawanan arah jarum jam saat memutar ibu jari. Dipol helix. Dipol listrik dari ikatan peptida ditransmisikan sepanjang segmen dan helix melalui ikatan hidrogen antar cabang, menghasilkan dipol helix keseluruhan. Dalam ilustrasi ini, konstituen amino dan karbonil dari setiap ikatan peptida ditunjukkan oleh simbol dan masing-masing. Konstituen amino dan karbonil yang tidak terikat hidrogen dari ikatan peptida di dekat setiap ujung daerah alpha helix dilingkari dan ditampilkan dalam warna. Struktur beta sheet. Polaritas ikatan peptida dan tetrahedral geometri karbon membuat seperti lembaran. Susunan tulang punggung seperti lembaran disatukan oleh ikatan hidrogen antara amida tulang punggung dengan rangkaian yang berbeda. Rantai samping menonjol dari lembaran secara bergantian ke atas dan arah bawah. Struktur tersier protein.
Struktur tersier mengacu pada tata ruang secara keseluruhan susunan atom dalam protein. Struktur tersier terutama disebabkan oleh interaksi antara gugus R dari asam amino yang membentuk protein. Interaksi gugus R yang berkontribusi pada struktur tersier termasuk ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan ion, interaksi dipol-dipol, dan gaya dispersi London, pada dasarnya keseluruhan ikatan non-kovalen. Misalnya, gugus R dengan muatan yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan gugus dengan muatan yang berlawanan dapat membentuk ikatan ion. Beberapa contoh dari struktur tersier protein adalah keratin atau pengereting rambut, kolagen atau tendon tulang rawan, tulang kornea mata, dan fibroin sutra. Contoh struktur tersier protein: mengeriting rambut. Rambut yang akan dikeriting pertama-tama digulung mengelilingi suatu bentuk yang sesuai. Larutan senyawa pereduksi biasanya senyawa yang mengandung suatu gugus tiol atau sulfidril lalu diberikan pada rambut dengan pemanasan. Setelah beberapa waktu larutan pereduksi diangkat dan suatu pengoksidasi ditambah untuk memantapkan ikatan sulfida yang baru di antara pasangan residu sistein pada rantai polipeptida yang berdampingan, tetapi bukan pasangan yang sama dengan pasangan yang ada sebelum perlakuan. Dengan pencucian dan pendinginan rambut, rantai polipeptida berubah menjadi konformasi alpha helix. Serat rambut sekarang menjadi keriting sesuai dengan model yang diinginkan, karena jembatan disulfida baru terbentuk dan jembatan baru ini menimbulkan belokan atau keriting pada untayan alpha helix pada serat rambut. Banyak protein terdiri dari rantai polipeptida tunggal dan hanya memiliki 3 tingkat struktur. Namun, beberapa protein terdiri dari rantai polipeptida juga dikenal sebagai subunit. Ketika subunit ini bersatu melalui interaksi, membentuk struktur protein kuartenernya. Contoh protein dengan struktur kuartener adalah hemoglobin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hemoglobin membawa oksigen dalam darah yang terdiri dari 4 subunit, 2 masing-masing dari alfa dan beta. Contoh lain adalah DNA polimerase, enzim yang mensintesis untayan DNA baru dan terdiri dari 10 subunit. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atau atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkat yang berbeda, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, struktur kuartener. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.